Para saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di channel YouTube Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Pada video terdahulu, kami sudah menyampaikan materi tentang panduan upacara sakramen baptis di luar misa. Tepatnya, upacara baptis bayi di luar misa. Dalam video tersebut, kami telah menyampaikan tentang susunan upacara dan sarana-prasarana yang diperlukan. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang tata perayaan inisiasi Kristen, atau bisa juga disebut upacara baptis dewasa. Apa yang membedakan antara upacara baptis bayi dengan baptis dewasa? Hal pokok yang membedakan adalah si penerima baptisan. Dalam upacara baptis bayi, si penerima adalah bayi. Karenanya, jawaban-jawaban yang diperlukan dalam upacara tersebut dilaksanakan oleh orang tuanya. Sedangkan dalam upacara baptis dewasa, si penerima adalah orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah masuk kategori usia dewasa. Karenanya, jawaban yang diperlukan dalam upacara tersebut dibawakannya sendiri secara pribadi. Selain itu, dalam upacara baptis dewasa dapat langsung diterimakan sakramen krisma dan sakramen ekaristi. Itu sebabnya upacara ini disebut tata perayaan inisiasi Kristen. Karena dalam upacara ini diterimakan sakramen-sakramen inisiasi Kristen, yakni sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Para saudara yang terkasih, pada bulan Juli tahun 2020, Komisi Kateketik Keuskupan Padang menerbitkan buku Tata Perayaan Inisiasi Kristen yang disusun berdasarkan buku Inisiasi Kristen terbitan percetakan Arnoldus Ende tahun 1977. Dan buku itu kami sesuaikan dengan kebutuhan umat di Keuskupan Padang. Buku tersebut diharapkan dapat membantu pastor paroki untuk menyelenggarakan upacara baptis dewasa di paroki-paroki dalam wilayah Keuskupan Padang. Atau jika dikehendaki, dapat pula dipakai di paroki-paroki lain di luar wilayah Keuskupan Padang. Upacara baptis dewasa yang kami susun itu mengikuti satu proses tertentu, yaitu apa yang disebut dengan 4 masa dan 3 tahap. Masa yang pertama adalah masa prakatekumenat yang berpuncak pada upacara tahap pertama, yaitu upacara pelantikan katekumen. Yang kedua adalah masa katekumenat yang berpuncak pada upacara tahap kedua, yaitu upacara pemilihan calon baptis. Masa yang ketiga adalah masa persiapan terakhir yang berpuncak pada upacara tahap ketiga, yaitu upacara atau perayaan sakramen-sakramen inisiasi yang meliputi baptis, krisma, dan ekaristi. Yang keempat, masa mistagogi atau
masa pemantapan iman, yaitu masa untuk membimbing para baptisan baru untuk lebih memahami makna sakramen-sakramen dan menghayatinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berikut kami akan sampaikan secara garis besar upacara-upacara dalam rangka upacara baptis dewasa. Pertama-tama, kami akan menyampaikan upacara pelantikan katekumen. Upacara pelantikan katekumen ini hendaklah diadakan pada waktu yang sesuai, supaya lamanya katekumenat mencukupi. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pastoral Keuskupan Padang tanggal 24 November tahun 1994, lamanya katekumenat sekurang-kurangnya 1 tahun. Jika upacara pembaptisan direncanakan pada malam Paskah tahun 2022 misalnya, maka kurang lebih setahun sebelumnya hendaknya sudah diadakan upacara pelantikan katekumen. Adapun sarana yang diperlukan dalam upacara ini adalah: pertama, pakaian dan buku-buku untuk pemimpin upacara. 2, salib besar untuk doa pembebasan dan penandaan dengan salib. 3, kitab suci atau buku katekismus gereja Katolik atau salib sesuai dengan jumlah katekumen yang nantinya akan dibagikan kepada para katekumen. Dan yang keempat, buku upacara untuk katekumen dan umat lainnya. Rubrik atau susunan upacara pelantikan katekumen sebagai berikut. Pertama, lagu pembuka. Yang kedua, tanda salib dan salam. Yang ketiga, pengantar. Keempat, pemanggilan calon dan pernyataan kesediaan. Kelima, doa pembebasan. Yang keenam, penandaan dengan salib. Yang ketujuh, bacaan pertama. Kedelapan, Mazmur. 9, bait pengantar Injil. 10, bacaan Injil. 11, homili. 12, penyerahan kitab suci atau buku katekismus atau salib. 13, doa untuk para katekumen. 14, doa penutup. Dan yang ke-15, penutup upacara. Upacara pelantikan katekumen ini dapat dilangsungkan di luar misa. Namun, jika diadakan dalam misa, upacara ini menggantikan ritus pembuka dan liturgi sabda. Penutup upacara atau rubrik nomor 15 ditiadakan dan dilanjutkan dengan persiapan persembahan. Para saudara yang terkasih, inti upacara ini terletak pada rubrik nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Rubrik nomor 4 adalah pemanggilan calon dan pernyataan kesediaan. Setelah para calon atau katekumen dipanggil, mereka menjawab, "Saya hadir." Lalu dipersilahkan berdiri di depan altar. Kemudian pemimpin upacara bertanya, "Apa yang saudara minta dari gereja Allah?" Para calon menjawab, "Kami minta iman." Pemimpin upacara bertanya, "Apa yang saudara harapkan dari iman?" Para calon menjawab,
kami mengharapkan kehidupan kekal. Lalu pemimpin upacara menegaskan bahwa untuk bisa beriman dan memperoleh kehidupan kekal, ada syarat-syaratnya, yaitu percaya kepada Allah, mengikuti Kristus sebagai penyelamat dunia, mendengarkan sabda Kristus, dan hidup sesuai dengan teladannya. Lalu rubrik yang kelima, yaitu doa pembebasan. Pemimpin upacara dan seluruh umat memanjatkan doa agar dibebaskan dari amarah dan kebencian, dari pikiran kotor dan hawa nafsu, dari penyakit memfitnah dan mencemarkan nama baik orang lain, dari perbuatan tidak adil, dusta, penipuan, dan kecurangan, dari sikap malas, acuh tak acuh, dan kesombongan, dari kesesatan, segala macam tahyul, dan segala tipu muslihat setan. Lalu pemimpin upacara memegang sebuah salib besar dengan tangan kanan dan menunjukkannya kepada para katekumen, lalu berdoa, Tuhan Yesus Kristus, jauhkanlah pengaruh setan dari para calon ini, dan usirlah roh-roh jahat daripada mereka berkat kekuatan wafat dan kebangkitan-Mu yang dilambangkan oleh salib ini. Rubrik keenam, penandaan dengan salib. Pemimpin upacara membuat tanda salib besar di atas para calon. Lalu para penjamin membuat tanda salib kecil pada dahi calonnya masing-masing. Sementara itu, pemimpin upacara berkata, "Terimalah tanda salib. Semoga Kristus menguatkan saudara dengan tanda cinta kasih-Nya yang jaya. Berusahalah mengenal Kristus dan mengikuti Dia." Para saudara yang terkasih, itulah susunan upacara tahap pertama, yaitu upacara pelantikan katekumen. Nantikan kami dalam video-video selanjutnya, yaitu tentang upacara pelantikan calon baptis dan upacara sakramen-sakramen inisiasi. Terima kasih Anda sudah menonton video di channel YouTube ini. Semoga membawa manfaat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita.